Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana walil muslimina jami'an. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kita lanjutkan tentang at-tauqid. At-tauqid At-tauqid yaitu penguat, ya, penegas, yang qasimu ila tauqidin lafdhiyin wa tauqidin maknawi. Terbagi menjadi dua, tauqid lafdhi dan tauqid maknawi. Adapun tauqid lafdhi disebutkan, ya, di halaman 290 fi safhati tis'in ba'dal mi'atain fil wasat, di tengah. Falafdi i'adatul lafdil awal bi'ainihi, yaitu mengulangi lafadz yang pertama, ya, itu sendiri, ya, secara zatnya itu diulang. Ini terjadi pada isim atau fi'il atau harf diulang, tauqid lafdi. Kemudian penulis Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, memberikan tanbih bahwa tidak semua lafadz yang diulang itu merupakan tauqid, ya. Jadi lafadz kedua tidak berarti atau tidak mesti tauqid. Jadi ketika ada lafadz diulang, ada pengulangan gitu secara dzahir pengulangan sama. Lafdzusani ainu lafdil awal, ya. Lafadz yang kedua sama persis dengan lafadz yang pertama, belum tentu tauqid, ya. Beliau menyebutkan dari Al-Qur'an, walaisa minhu dakan nafsu lafzi wa sofan, ya. Jadi diulang, bukan diulang, dua lafadz yang sama berulang tapi tidak tauqid. Misalnya jaa aliyun, ini juga ini tauqid, ya. Tapi misalnya kita mengatakan udkhulu wahidan, udkhulu wahidan, apakah ini tauqid? Jawabannya enggak, ya. Jawabannya enggak. Ini hal. Udkhulu wahidan, ya. Masuklah satu persatu, ya. Ini satu kemudian satu, ya, satu persatu. Ini diulang tapi bukan tauqid, ya. Bukan, sebenarnya tidak disebut diulang, ya, tapi lafadz yang berulang, ya. Karena tidak mungkin berhenti sampai sini saja, nggak mungkin. Udkhulu wahidan la ghairu sahih, ya, tidak benar. Tapi udkhulu wahidan, masuklah satu-satu, misalnya begitu. Ini berulang,
tapi bukan taukid ya. Beliau menyebutkan dari surah Al-Fajr yang mengatakan tidak termasuk taukid pada ayat kalla idza dukkatil ardu dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan ya. Jadi berulangnya lafadz tapi bukan taukid itu melihat dari sisi maknanya. Makanya nanti pensyarah akan mengoreksi begitulah ya dalam tanda kutip yang disebutkan Ibnu Hisham dengan melihat pada maknanya. Ibnu Hisham mengatakan dalam ini qatronada bahwa dakan bukan termasuk taukid ya, bukan termasuk taukid. Di antara alasannya akan disebutkan nanti yaitu akan disebutkan ini alasannya yaitu tentang masdar menjadi hal ya mungkin atau tidak. Oke, kita baca fi safhatil hadiyah wa tis'in ba'dal mi'atain asatrul akhir ya, baris yang paling akhir. Iqra Mas Andika. Wadzahiru anna qaulahu ta'ala takkan min babit tauqidi, dan taukid yang zahir bahwasanya firman Allah Ta'ala takkan termasuk dalam bab taukid. Ya, ini perkataan pensyarah Syekh Abdullah Al-Fauzan yang nampak bahwa kata dakan itu termasuk dalam bab taukid. Nah, terus Wa alaihi kasirun minan nuhati. Dan banyak atasnya dari ahli nahwu. Wa alaihi apa? Dan atasnya yakni maksudnya dan berpendapat demikian banyak dari ahli nahwu ya. Nah, alaihi yakni ala hadzal qaul, maksudnya alaihi yakni ala hadzal qaul, ala hadzal madhab. Terus wajara alaihi banu Hisyamin nafsuhu fi kitabihi sudurid dhahab. Dan jara alaihi yakni berpendapat demikian. Dan Ibnu Hisham berpendapat demikian dalam dirinya pada kitab Sulurud Dhahab. Ya, dan berpendapat demikian juga Ibnu Hisham sendiri dalam kitabnya Sudurud Dhahab. Ya, ini berarti berbeda. Dalam Qatronada Ibnu Hisham mengatakan bukan taukid, tapi dalam Sudurud Dhahab termasuk taukid. Ini dua kitab yang seimbang ya. Qatronada sama Sudurud Dhahab, sama-sama ada syarahnya oleh penulisnya sendiri. Kemudian dari sisi makna, nah lanjut li'annadaka fil qiyamati marratan wahidatan, karena jika karena bahwasanya goncangan pada hari kiamat satu kali saja. Ya, dakan itu maksudnya goncangan yang meratakan itu ya, sekali saja. Bidalili qaulihi ta'ala wa khumilatil ardu wal jibalu fadukkatau dakkatau wahidah. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, diangkatlah bumi dan gunung, dibenturkan keduanya benturan sekali. Ya, sekali benturan. Fayakunul lafzu asani muakkidan li awwali. Maka lafaz yang kedua taukid untuk yang pertama. Ya, tapi sekali lagi ini masih ada perbedaan ulama. Jadi kita sebutkan saja bahwa fihi khilaf ya. Min babit taukid au hal. Nah, terus amma qauluhu ta'ala saffan saffa fadh-dhahiru annahu laisa bitauqidi. Dan di antaranya firman Allah Ta'ala saffan saffa, maka
Yang nampak? Yang nampak bahwasanya ya bukan dalam bab tauhid. Ya, bukan termasuk tauhid. Bal huwa halun ala ma taqaddama. Bahkan dia termasuk hal sebagaimana yang telah lalu. Ya, berdasar apa yang telah lalu. Yakni malaikat itu apa? Dalam yang lalu disebutkan malaikat itu turun dari setiap langit. Kemudian berbaris, setelahnya juga berbaris. Nah, terus Ai mustafina, yakni yang bersaf-saf, au dawi sufufin katsiratin. Wallahu a'lam, atau pemilik saf yang banyak. Ya, saf-saf. Ini dari sisi makna ya, karena malaikat berbarisnya itu bukan cuma satu barisan, maka disebutkan sofan. Jadi ini termasuk hal, bukan termasuk taukid. Adapun dakan-daka ya, karena secara makna ya menurut apa pendapat tentu bahwa guncangan itu sekali sehingga dakan-dakan termasuk taukid ya, ini dari sisi makna. Oke, gantian Mas Aris Ikra. Catatan kaki ya, nomor 3. Hadza mabniyun ala qaulihim inna maji al-hali masdaron ghairu inna maji al-hali masdaron ghairu makisin. Iya. Ini mabni, ini dibangun di atas pendapat mereka. Sesungguhnya kedatangan adanya hal dalam bentuk masdar bukanlah qiyas. Ya, fahimtum hadhil ibarah. Inna maji al hali, maji'a isim inna ya, hali mudhof ilaih, masdaron adalah hal. Masdar ini hal ya. Ghairu makisin, ghairu khobar inna. Makisin mudhof ilaih. Asal kata makisin adalah isim maf'ul. Makyusun ya, makyusun menjadi makisin. Nah, bahwa adanya hal dalam bentuk masdar itu tidaklah sesuai qiyas. Tidaklah sesuai qiyas itu artinya jarang gitu. Itu syad. Terus Anahu la budda min ta'wilihi biwasfin. Dan bahwasanya harus mentakwilnya dengan sifat. Waswabu anahu, dan bahwa haruslah dia ditakwil sebagai wasfin ya, sifat, yakni wasfin adalah menunjukkan sifat dan pemiliknya. Terus waswabu annahu makisun, dan yang benar bahwasanya dia qiyas. Ya, bisa dikiaskan. Likasroti wurudi fi afsahi kalamin. Wahwal Qur'anul karimu. Nggih. Karena banyaknya didapati di dalam yang kalam yang fasih, yaitu Al-Qur'an. Ya, karena banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu adalah kalam yang paling fasih. Banyak apa? Hal dalam bentuk masdar ya. Hal dalam bentuk masdar. Walaupun jumhur mengatakan itu ditakwil ya. Masdar ditakwil sebagai isim mustaq. Oke, terus wala da'in litakwili. Wala da'iya litakwili. Dan tidak ada faktor pendorong untuk mentakwil. Ya, tidak ada keharusan untuk mentakwil. Qala ta'ala summa inni da'autuhum jihara. Berfirman Allah Ta'ala, kemudian sungguhnya aku menyeru mereka terang-terangan. Ya, jiharon adalah masdar ya. Itu sebagai hal untuk aku menyeru mereka dalam keadaan terang-terangan. Jiharon, yakni mujahiron ya. Mujahiron. Terus wa qala ta'ala yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Yeah. Dan Allah Ta'ala berfirman, mereka
menyeru Rabb mereka dalam keadaan takut dan sangat Jadi kalau khaufan wa toma'an ini sebagai hal, maka ditakwil menurut jumhur, yakni apa? Khaifina wa apa? Tomi'ina, ya. Takwilnya begitu, ya. Ini masdar, takwil menjadi waspun, ya. Khaifina tomi'ina, khaufan wa toma'an, ya. Ini sebagai hal dalam ayat, tapi ditakwil khaifin, toma'an, tomi'ina. Terus wa qala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Zulman ditakwil menjadi zalimina, ya. Nah, diartikan Mas. Dan firman Allah Ta'ala, sungguhnya orang-orang yang mereka itu memakan harta-harta anak yatim dalam keadaan zalim. Ya, secara zalim, zalimina. Terus wa qala ta'ala la yakhillu lakum an tarisun nisaa karhan. Karhan ditakwil menjadi karihina lah. Mana karihina? La yakhillu lakum, lakum yakni mukrihina, ya Pak. Mukrihin. Tahu bedanya mukrihin dan karihin? Tahu ya bedanya ya? Mukrihin apa artinya? Memaksa, ya, memaksa. Kalau karihin nggak suka, ya, tidak suka, ya. Yang benar adalah mukrihin, ya, bukan karihin, ya. Beda artinya. Mukrihina, takwilnya adalah mukrihina. Diartikan Mas. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi para wanita dengan ketidaksukaan. Bukan dengan memaksa. Ya, dengan paksaan, dengan maksa. Karihina, ya. Tapi ini hal bukan hal muassisah, ya, hal muakkidah, ya. Atau menjelaskan kan, karena tidak, kalaupun dalam keadaan tidak paksa pun ya tetap nggak boleh, ya, nggak boleh. Mukrihina, karihina. Berikutnya itu taukid lafdi. Jadi taukid lafdi adalah mengulang lafadz muakkad, ya. Jadi muakkidnya itu mengulang lafadz yang di muakkad, yang di taukidi. Bisa yang diulang itu isim, bisa fi'il, bisa huruf. Berikutnya adalah at-tauqidul ma'nawi wa alfadzuhu. Taukid maknawi dan lafadz-lafadznya. Jadi taukid maknawi itu lafadznya terbatas, ya. Maknanya itu cuma itu, terbatas. Beda kalau na'at, beda kalau atof, ya, maknanya banyak sekali, ya, tidak terbatas. Kalau taukid maknawi lafadznya terbatas. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, au maknawiyun, atau maknawi. Itu atof kepada lafdiyun, wa tauqidu wa huwa imma lafdiyun au maknawiyun, ya, atau maknawi. Wa huwa yaitu bin nafsi, dengan kata nafsun. Yang pertama dengan kata nafsun, taukid. Wal aini, dan dengan kata ain. Nafsun ain. Ain itu punya banyak arti, ya. Maksudnya ain di sini bukan berarti mata, enggak, ya. Jaa aliyun ainuhu, ya, enggak, ya. Enggak, bukan di mata. Ain yakni dzatus syai', ya, zat sesuatu itu ain. Bukan juga ain yang bermakna bisa dilihat, ya. Ada juga ain bermakna bisa dilihat, ya. Ya. Ain. Dengan kata nafsun dan dengan kata ain muakhoratan anha, ya, dalam keadaan dia lebih akhir darinya, ya, dia lebih akhir darinya. Ini jitama'ata, apabila keduanya berkumpul. Paham maksudmu? Paham maksudnya? yakni taukid itu dengan kata nafsun bisa, dengan kata ainun bisa, atau dua-duanya digabung.
taukid nafsun dan ainun, tapi disyaratkan ainun ini muakhkharatan anha. Kata ainun lebih akhir daripada kata nafsun, ini jitama'a jika keduanya bergabung. Paham ya? Kalau menggunakan dua taukid sekaligus, nafsun dan ainun, maka ainun harus di belakang. Harus di belakang dari itu maksud perkataan beliau. Muakhkharatan anha yakni ainun muakhkharah an nafsi. Jika keduanya bergabung. Wa yujma'ani dan keduanya dijamak, kata nafsu dan ain, ala af'ulin dengan wazn af'ul. Nafsun jamaknya anfus, ain jamaknya ayun, ma'a ghairil mufradi bersama selain mufrad. Jadi kalau muakatnya itu mufrad nafsun ainun, kalau jamak nafsunya dijamak anfus ayun. Kalau musanna dijamak juga ya, karena beliau mengatakan apa? Untuk selain mufrad dijamak ya. Ja'a talibani anfusuhuma misalnya. Kemudian wa bikullin li ghairi musannan, dan taukid dengan kata kul untuk selain musanna ya. Untuk selain musanna, kalau untuk musanna nggak bisa pakai kul. In tajazza'a binafsihi, apabila tajazza'a, tajazza'a ini kembali yang muakatnya, yang dikuatkan itu tajazza'a, yakni bisa terbagi-bagi. Binafsihi dengan sendirinya, au bi'amilihi atau dengan amilnya. Terbagi-bagi dengan sendirinya dan terbagi dengan amilnya itu bagaimana ya? Akan disebutkan insyaallah. Akan dijelaskan insyaallah. Saya sebutkan dulu. Terbagi-bagi dengan sendirinya misalnya kata alkitab. Kitab itu secara sendiri ya bisa terbagi. Ada bagian awalnya, ada bagian apa? Tengahnya, ada bagian akhir, separuh, seperempat dan seterusnya ya. Seluruhnya. Tapi terbagi karena amilnya ya, terbagi karena amilnya itu dia secara zatnya nggak mungkin dipisah-pisah, tapi bisa dipisah secara amil. Akan diberikan misalnya istaro itu al-abda kullahu. Kata kula taukid untuk abda mufrad. Boleh ya, karena Ibnu Hisam mengatakan kula untuk selain musanna, mufrad juga selain musanna bisa ditaukid pakai kula. Saya membeli budak itu seluruhnya ya. Bisa membeli budak separuh, bisa ya, bisa. Dua orang patungan beli satu budak bisa ya. Nah, ini disebut terbagi karena amilnya ya, terbagi dalam masalah syira, pembelian. Ini terbagi-bagi karena amilnya. Nah, wabikila wakilta lahu, dan taukid dengan kata kila dan kilta untuknya. Mana untuknya? Yakni li musanna ya. Lahu maksudnya untuk musanna. Karena tadi beliau menyebutkan li ghairil musanna. Untuk selain musanna pakai itu tadi ya. Kul. Untuk kila dan kilta untuk musanna. Dengan syarat inshoha wuku'ul mufradi mauqi'ahu, jika bisa terletaknya isim mufrad pada tempatnya, yakni pada tempat musanna itu. Seandainya di tempat isim mufrad bisa dalam artian kalamnya masih tetap baik ya. Dan syarat lagi wattahada maknal musnadi, dan satu makna musnadnya ya, makna musnadnya satu, tidak berbeda-beda. Tidak berbeda. Misalnya jalasa Zaidun wa Amrun kilahuma. Makna musnadnya ya, makna musnadnya kalau di sini jalasa Zaidun wa Amrun. Jalasa ini adalah musnadnya, Zaidun adalah musnad ilaih ya, musnad ilaih. Nah, jadi yang
musnadnya julus dinisbatkan kepada Zaid dan julus juga dinisbatkan kepada Amr. Ini satu musnadnya. Tapi kalau misalnya jalasa Zaidun wa qoma Amrun kilahuma enggak boleh ya. Karena musnadnya berbeda. Zaidun julus, Amr qiyam, enggak bisa pakai taukid kila ya. Ini makna musnadnya satu. Wa yudhafna li dhamiril muakkadi, dan lafat-lafat ini yudhafna ini kembali kepada lafat-lafat taukid ini maksudnya ya. Nun itu kembali kepada lafat-lafat taukid. Jadi bisa nun itu digunakan untuk selain berakal ya, nun niswah itu. Wa yudhafna, dan kata-kata ini diidhofahkan kepada dhamir yang ditaukidi, diakmakan seperti ini. Kulahu, hu idhofah kepada dhamir kembali kepada abdu ya. Huma kila idhofah kepada dhamir kembali kepada Zaid dan Amr. Nah, itu maksudnya. Wa bi ajma'a wa jam'a, dan taukid dengan kata ajma'a. Ajma'a untuk mufrad mudzakkar, wa jam'a, jam'a untuk mufrad muannas ya. Masih ingat itu sifat untuk mudzakkar af'alu ya. Af'alu muannasnya apa? Fa'la'u. Ini ghairu munsharif ya. Abyadu baida'u ya. Aswadu sauda'u, ahmaru hamra'u ila akhir ya. Wa jam'ihima, dan jamak keduanya. Af'alu di jamak bisa, fa'la'u di jamak bisa akan datang. Ghairu mudhofatin, dalam keadaan tidak diidhofahkan. Ini enggak usah diidhofahkan ya. Misalnya fasajadal malaikatu ajmauna, tidak perlu ajmaunahum, enggak boleh, enggak perlu ya, tidak diidhofah. Ajmauna ya. Nah, itu taukid maknawi dengan kata-kata tersebut ya. Gantian Mas Alvin Ana Usani. Ana Usani yang kedua, at-tauqidul ma'nawiyyu wa tabi'un yuzkaru li raf'i ihtimali taqdiri mudhafin ilal matbu'i au iradatil khususi bima zahiruhu al-umumu. Yang kedua adalah taukid maknawi, yaitu pengikut yang disebutkan untuk menghilangkan kemungkinan ketentuan mudhaf pada matbu ya, untuk menghilangkan kemungkinan ketentuan mudhaf, takdir maksudnya ketentuan ya, ketentuan mudhaf. Misalnya was'alil qaryata, surah apa itu? Surah Yusuf ya. Was'alil qaryata, ada kemungkinan mudhaf yang dihapus. Ayo was'al ahlal qaryati, bisa saja. Hah? Surah Yusuf, perkataan anak-anak Nabi Yakub kepada Nabi Yakub ya. Di surah Yusuf. Kalau surah Al-Kahfi itu apa? Was'alil qaryata. Was'alil qaryata ada kemungkinan mudhaf ya. Ini was'al ahlal qaryati. Nah, taukid ini disebutkan untuk menghilangkan kemungkinan adanya ketentuan mudhaf kepada matbu. Dihilangkan itu dengan adanya taukid maknawi. Sebagian akan datang insyaallah keterangan. Terus atau menginginkan sesuatu yang khusus dengan yang zahirnya umum. Ya, au iradati, ini iradati ya. Iradati ataf kepada takdiri untuk menghilangkan kemungkinan diinginkannya pengkhususan pada lafadz yang secara zahir adalah umum, sehingga dia tetap pada keumumannya ya, dia tetap pada keumumannya dengan adanya taukid itu.
Walaupun secara asal ya kalam itu ya secara dipahami dohirnya, tapi ya namanya untuk menguatkan ya, menghilangkan kemungkinan perlu ada taukid. Nah, terus fal awalu yakunu bi an-nafsu wal ainu nahu hadatsanil amiru nafsu falawik nasarna alal muakkadi bi fathil kafi wa huwa lafdhu al amiru lahtamala ya. Lahtamala an yakuna hunaka mudhafun mahdhufun wa anna alladhi hadatsaka wakiluhu aw aminu sirrihi aw rajulun akharu min musaidihi. Ya, musaidihi itu adalah jamak mudzakkar salim yang diidhofahkan, asalnya musaidina ya, musaidihi. Terus wa idza dzukira tauqidu irtafa dzalika al-ihtimalu fa nafsuhu tauqidun ma'nawiyyun marfu'un wal ha'u mudhafun ilaihi. Iya. Yang pertama dengan menggunakan kata an-nafsu dan al-ainu. Contohnya Amir itu telah berbicara kepadaku dirinya sendiri. Sekiranya kita mencukupkan kepada muakkad dengan memfathahkan huruf kafnya. Ya, ini kata muakkad ya, fathil kaf maksudnya huruf muakkad, yakni yang ditaukidi. Terus yaitu lafal amir, niscaya akan mengandung kemungkinan bahwasanya di sana ada mudhaf yang terhapus. Ya, ada mudhaf yang dihapus. Misalnya hadatsani wakilul amiri. Paham? Tulis ya. Insya Allah sudah jelas, tapi tidak apa-apa. Hadatsani al-amiru. Hadatsanil amiru. Oh. Mungkin orang nggak akan percaya, gimana mungkin Amir berbicara kepadamu ya, dia orang besar, kamu enggak misalnya ya. Nah, sehingga ada kemungkinan karena ada ihtimal atau ini tidak begitu masuk akal, sehingga ada kemungkinan di sini ada mudhaf yang dihapus, yaitu hadatsani wakilul amiri ya, ada kemungkinan. Dari mana kemungkinan itu? Ya dari dari urf kebiasaan Amir itu nggak bicara sama kamu misalnya. Nah, tapi kalau dikasih taukid nafsuhu, sudah kemungkinan adanya mudhaf di sini hilang ya, mungkin karena apa? Dikasih taukid, kasih taukid. Kalau nggak ada taukid, ada kemungkinan itu dari mana? Ya dari logika ya, dari yang lain. Seperti kata kita tadi ya, ayat was'alil qaryata. Was'alil qaryata ya, ada kemungkinan maksudnya was'al ahlal qaryati ya. Nah. Terus dan bahwasanya yang berbicara kepadamu adalah wakilnya atau orang kepercayaan rahasianya atau orang lain dari kalangan pembantu-pembantunya. Maka apabila taukid disebutkan, hilanglah kemungkinan itu. Maka kata nafsu adalah taukid ma'nawi marfu, sedangkan huruf ha adalah mudhaf ilaih. Ya, wa alamatu rafihi dhammatun, nafsu ya, nafsu. Al amiru marfu, nafsu marfu juga. Krok Mas Friendly. Mas Ali mau baca? Enggak, Friendly ya. Wa idza istama'a. Nah, halaman 293 paling atas. Wa idza ijtama'a an-nafsu wal 'ainu fi lafzi wajaba ta'khirul 'aini 'anin nafsi. Nggih. Li anna nafsa liana nafsa ibaratun an jumlati syai'i wal aina boleh ainu ya, ainu wawunya wawu hal ya, wal ainu itu ya. Wal ainu musta'aratun fil ta'biri anil jumlati. Fatakulu ja'a Khalidun nafsuhu ainuhu. Dan apabila terkumpul keduanya an-nafsu dan ainu dalam satu lafaz, maka wajib mengakhirkan al-ainu daripada an-nafsu.
Karena an-nafsu adalah ungkapan dari jumlah Jumlah. sesuatu. jumlah maksudnya adalah apa ya, satu perangkat istilahnya gitu ya, satu keseluruhan ya, satu keseluruhan dari sesuatu, itu kata an-nafsu. Terus Dan ainu adalah tiruan ya. lah apa, Sementara ainu isti'arah mas, isti'arah ini apa ya, istilah dalam ilmu balaghah juga, isti'arah. Pernah dengar kata isti'arah? Isti'arah ya, adalah isti'arah. Di dalam ilmu ushul fikih dipelajari juga tentang kata isti'arah, tentang dalalatul lafaz. Isti'arah ini istilah ya, terus arah dalam ungkapan dari jumlah ya, ini isti'arah ya. Kau mengatakan, maka engkau mengatakan telah datang Khalid dirinya sendiri. ya, jadi lafadz ain adalah isti'arah. Dia adalah satu lafadz ya. Dia digunakan untuk mengungkapkan satu keseluruhan. Padahal dia itu hanya bagian saja ya. Atau bagian tapi mengungkapkan satu keseluruhan ya. Saya punya seekor ayam misalnya seperti itu ya. Saya punya 3 ekor kambing gitu ya. Apa maksudnya punya 3 ekor kambing? Kalau punya ekor kambing 3, enggak, kambing semuanya ya. Ekor maksudnya mengungkapkan apa, keseluruhan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Karena nafsun lebih utama daripada kata ain ya. Jadi yang asal lebih utama daripada isti'arah. Terus wala budda min ittisolihima bidhamirin madkurin aidin alal muaggadi mutabikun lahu. Mutabikin adalah sifat untuk dhamir. Mutabikin lahu fil ifradi wa tadhkiri wa furu'ihima. Liyahsulul rabtu bainat tabi'i wal matbu'i. Wa yajibu ifraduhuma ma'al mufradi kama taqaddama. Diartikan dulu. Dan harus bersambung keduanya keduanya harus bersambung dengan dhamir yang disebutkan aidnya. Enggak, dhamir yang disebutkan, bukan dhamir mustatir. Dengan dhamir yang disebutkan kembali kepada muakkad yang sesuai dengannya dalam mufradnya dan mudzakarnya dan cabang keduanya. Ya, ini sifat untuk dhamir ya. Madkurin sifat untuk dhamir, aidin sifat untuk dhamir, mutabikin sifat untuk dhamir ya. Dan kata nafsun dan ain itu harus bersambung dengan dhamir yang disebutkan ya. Ini dhamirnya itu harus ada, harus baris, harus nampak. Yang dhamir itu kembali kepada muakkad ya. Yang dhamir itu sesuai kepada muakkad yang ditaukidi itu ya, dalam hal mufradnya, mudzakarnya maupun cabangnya. Cabang dari mufrad adalah musanna, jamak. Kalau musanna enggak ya. Kemudian cabang dari mudzakkar adalah muannas. Contoh ini tadi mana? Kata nafsuhu. Haddatsanil amiru nafsuhu. Nah, nafsu ini harus bersambung dengan dhamir yang tersebut, yakni dhamirnya disebut. Dhamir ini harus kembali kepada muakkad. Dan dhamir ini harus sesuai dengan muakkad. Dari sisi mudzakarnya ada mudzakkar, dari sisi jumlahnya mufrad. Paham? Nah, jadi kata ain nafsun harus seperti itu, nyambung dengan dhamir. Terus agar Robit itu agar terjadi keterkaitan di antara yang mengikuti dan yang diikuti. Ya, antara kata nafsun dan amir. Amir matbu'nya, nafsun tabi'nya. Yang menghubungkan apa yang mengikatkan dhamir ini, dhamir ya. Nafsu bersambung dengan dhamir, dhamirnya kembali kepada amir. Terus dan wajib mufrad keduanya. Itu sudah dibaca? Sudah ya. Dengan mufrad sebagaimana yang telah lalu.
Dan wajib memufradkan keduanya, yakni memufradkan kata ain dan nafsun bersama mufrad, yakni bersama muakkad yang mufrad sebagaimana yang telah lalu. Terus wa amma ma'at tasniyati wal jam'i fayujma'ani jam'a taksirin lil qillati ala wazni af'ali. Nggih. Maka dan adapun musanna dan jamak, maka keduanya dijamak dengan jamak taksir karena lil kilah jamak taksir untuk sedikit. Untuk sedikit dengan wazan af'al. Ya, sudah. Gantian. Maksudnya wa amma ma tasniyah, adapun kalau muakkadnya itu musanna dan muakkadnya itu jamak, maka kata nafsu dan ain itu dijamak dengan jamak taksir untuk sedikit. Jadi jamak taksir itu ada untuk kilah, ada untuk kasroh, ya. Jamak taksir untuk sedikit dengan wazn af'ul. Jadi jamak taksir untuk sedikit itu ada beberapa wazn. Di sini harus dengan wazn af'ul. Iqra Mas Bayu. Wa hadzal jam'u ma'al jama'ati wajibun. Nggih. Wa ma'al isnaini arjahu minal ifradi. Ya. Fataqulu ja'al muhammadani anfusuhuma wa ayunuhuma. Ya, maksudnya kata wa ayunuhuma itu tidak digabung dengan anfusuhuma, ya. Seandainya digabung pun tidak boleh pakai wawu sebagaimana akan datang. Misalnya kita mengatakan ja'al muhammadani anfusuhuma, atau kita mengatakan ja'al muhammadani ayunuhuma, ya. Tidak kita katakan utuh seperti itu dengan disambung wa, enggak boleh, ya. Wa-nya harus dihilangkan kalau mau digabung. Nah, terus waja'al muhammaduna anfusuhum wa ayunuhum wa taqulu ja'at al-fatimati tu ja'atil fatimatu ja'at al-fatimatu anfusuhunna. Ya, anfusuhunna. Dan ini adalah jamak. Dan jamak ini bersama jamaah wajib. Oke. Dan bersama musanna lebih rajih daripada ifrad. Ya, paham maksudnya? Perhatian. Ja'a al-muhammaduna anfusuhum. Ja'a al-muhammadani anfusuhuma. Ja'a al-muhammadani nafsuhuma. Nah, yang pertama ja'al muhammaduna anfusuhum. Anfus jamak dari nafsun. Anfus ini wajib, tidak boleh dikatakan ja'al muhammaduna nafsuhum, ya, enggak boleh, harus dijamak. Paham? Itu maksud perkataan saya wa hadzal jam'u ma'al jama'ati wajibun, ya. Jamak ini bersama jamaah, yakni ini jamak wajib dijamak. Anfusuhum. Paham? Wa ma'al isnaini arjahu, ya. Bersama dua, muakatnya dua orang. Ja'al muhammadani, datang dua Muhammad, anfusuhuma. Anfusuhuma lebih baik daripada ja'al muhammadani nafsuhuma. Nafsuhuma, ya. Anfusuhuma. Paham? Paham atau tidak? Jadi ini meskipun ini dua, ya, musanna, ini tetap dijamak, lebih rojih daripada pakai mufrad. Pakai mufrad berarti boleh, karena saya mengatakan arjah, lebih rojih, ya. Tapi ya, kalau jamak, kalau ini jamak ini wajib jamak, kalau ini musanna
lebih baik jamak ya, kata anfusnya. Nah, itu maksud perkataan beliau. Dan jamak ini bersama jamaah itu wajib, dan bersama dua, yakni muakatnya dua, maka lebih rojih daripada mufrad, daripada pakai mufrad. 6. Diartikan Mas? Maka engkau mengatakan telah datang dua Muhammad, mereka berdua dan ya, mereka berdua sama. Terus dan telah datang para Muhammad, mereka sendiri. Ya, mereka telah datang para Muhammad ya, mereka. Terus dan kau mengatakan telah datang para Fatimah itu mereka sendiri. Ya, artinya yang datang itu betul-betul mereka, bukan utusannya, bukan suratnya ila akhir. 6. Saya mengatakan di bawahnya itu ya, wa hadza afsahu min qaulika nafsahuma. Ini lebih fasih daripada perkataanmu nafsahuma. Li'anal arab, oh itu bukan nafsuhuma ya, tapi nafsahuma ya. Nafsahuma adalah musanna. Nafsahuma. Li'anal arab takrahul jam'a baina tasniyata ini fi lafdin wahid, karena orang Arab tidak menyukai menggabungkan antara dua musanna pada satu lafadz, yakni pada satu konteks, satu rangkaian. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma ya. Qulubukum ini bukan bab taukid ya. Contoh ayat ini bukan bab taukid, tapi menunjukkan bahwa orang Arab tidak menggabungkan musanna dengan musanna ya. Bahkan mereka lebih menggabungkan jamak dengan musanna. Jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh telah condong hati kalian berdua. Qulub jamak, kuma musanna. Fajumi'a atau fajama'a walam yusanni, maka Allah menyebutkan dengan jamak dan bukan dengan musanna. Ma'a annahuma qalbani, padahal itu adalah dua hati ya, satu orang masing-masing satu hati, dua orang dua hati, tapi diungkapkan dengan jamak qulubu. Oke, lanjut Mas. Wa amman nausani minat tauqidil ma'nawi wa huwa ma yuradu bihi raf'u ihtimali iradatil khususi bima dohiruhul umumu ye fahuwa lafdun kullu nahwu qara'tul qur'ana kullahu falau lam yu'ta bi kalimati kulla lakana minal muhtamali annal murada minal makru'i wal aksaru awil aqallu lamnya ditasdid ya. Awil aqallu awin nisfu falamma arutna raf'a hadzal ihtimali zidna kalimata kullahu ya. Adapun jenis yang kedua dari taukid makna, ya dimaksud dengannya
rofa menghilangkan ya, menghilangkan kemungkinan maksud pengkhususan dengan pada bi itu pada ya di sini, pada yang dohirnya adalah umum, pada yang dohirnya adalah umum, yang pada yang dohirnya adalah umum. Jadi ada dua maksud dari taukid maknawi ya. Yang pertama tadi adalah menghilangkan kemungkinan adanya mudhof. Paham? Seperti ini. Kata nafsu fungsinya di sini apa? Menghilangkan kemungkinan adanya mudhof. Haddatsanil amiru. Ada kemungkinan mudhof dalam ungkapan Arab lah ya. Haddatsani wa amiri, ada kemungkinan. Tapi kalau dikasih nafsuhu, kata nafsu ini menghilangkan kemungkinan adanya apa? Mudhof. Nah, taukid maknawi yang kedua menghilangkan kemungkinan adanya pengkhususan ya. Yaitu kata kullu. Contoh tadi disebutkan qara'tul Qur'ana kullahu. Qara'tul Qur'ana kullahu. Nah, kata kula menghilangkan kemungkinan adanya pengkhususan ya. Nah, adanya pengkhususan. Karena kalau tidak dikasih kata taukid ini kullahu qara'tul Qur'an, mungkin saja maksudnya qara'tu nisfal Qur'an atau qara'tul Qur'an nisfahu, qara'tul Qur'an sulusahu ya, atau qara'tul Qur'an ba'dahu ya. Mungkin, dan itu boleh. Orang selesai baca beberapa ayat dia mengatakan qara'tul Qur'an. Ya betul, tidak salah ya. Tapi kalau begitu dikasih kata kullahu, nah ini menghilangkan kemungkinan adanya pengkhususan ya, pengkhususan. Paham? Dia maknawi ya. Tapi ini dengan lafadz kulla ya. Kalau ini menghilangkan adanya mudhof. Menghilangkan kemungkinan maksudnya, menghilangkan kemungkinan adanya mudhof. Makanya namanya taukid ya, penguat. Nah, ini menghilangkan adanya kemungkinan pengkhususan. Kemudian ini dari kalam itu. Nah, kita baca, yaitu menghilangkan raf'u, menghilangkan kemungkinan memaksudkan pengkhususan pada hal, yakni pada sesuatu yang secara dohir adalah umum. Lafadz Al-Quran secara dohir umum, bisa sebagiannya, yaitu lafadz kullu. Nah, macam taukid makna yang kedua lafadz kullu. Nahwu contoh qara'tul Qur'ana kullahu. Aku telah membaca Al-Qur'an semuanya. Falau lam yu'ta bi kalimah kulla, seandainya tidak didatangkan kalimat kulla, tidak disebutkan kalimat kulla, lakana minal muhtamal, tentu termasuk ya, dimungkinkan anal murada, bahwa yang dimaksud minal makru'i, yang dibaca itu huwal aksaru, adalah sebagian besar Al-Quran. Bisa saja orang telah membaca sebagian besar Al-Quran mengatakan qara'tul Qur'ana, boleh, cara bahasa boleh. Awil akol, atau bahkan sebagian kecil. Ini nisbahnya akol min khamsina bil mi'ah ya, kurang dari 50%. Akol minan nisfi ya, kurang dari separuhnya. Bisa saja orang mengatakan qara'tul Qur'an ya. Qara'tul Qur'anal yauma. Bisa kan orang mengatakan qara'tul Qur'anal yauma, aku telah baca Al-Quran hari ini. Padahal dia memaksudkan cuma 1 juz saja misalnya dari 30 juz. Awin nisfa awin nisfu, atau separuhnya. Falamma aradna raf'a hadzal ihtimali, maka tatkala kita menginginkan menghilangkan kemungkinan ini, zidna kalimata kullahu, kita menambahkan kata kullahu ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada salatul isya. Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nam fi safhati salisah wa tis'in ba'dal mi'atain.
Masih melanjutkan tentang macam taukid maknawi yang kedua, yaitu yang menghilangkan kemungkinan pengkhususan. Lafaz taukidnya dengan kata kullu, lafaz taukidnya dengan kata kullu, dan ada syaratnya. Nah, Mas Andika, wala yu'akkadu biha, wala yu'akkadu biha illa bisalasatin syurutin, dan tidaklah ditaukid padanya kecuali dengan 3 syarat. Tidak ditaukid dengannya ya, atau dia tidak digunakan sebagai taukid kecuali dengan 3 syarat. 6. Al-awwalu ayyakuna al-mu'akkadu biha ghairu musanna, ghairu musanna wal mufradu wal jam'u. Yang pertama bahwasanya berupa mu'akkid dengannya selain musanna. Ayakunal mu'akkadu biha, yakni yang ditaukid dengannya itu selain musanna ya. Terus yaitu berupa mufrad dan jamak ya. Asani ayakunal mu'akkadu biha jam'an lahu afradun. Yang kedua yang ditaukid dengannya, yang ditaukid dengannya jamak yang memiliki mufrad ya, au mufradan yatajaza'u binafsihi au bi amilihi atau isim mufrad atau mufrad yang terpisah dengan yang terbagi-bagi dengan dirinya atau dengan amilnya ya, atau mufrad yang terbagi-bagi maksudnya dia bisa terbagi-bagi ya, secara sendirinya. Seperti tadi kita katakan kata kitab itu bisa terbagi-bagi, separuh kitab, seperempat kitab ya, perempatnya, sepertiganya. Atau biamilihi, maksudnya ya tajazau biamilihi, atau dia terbagi-bagi dengan amilnya. Contoh itu tadi, istaraitul abda kulahu, aku membeli budak separuhnya, semuanya ya, semuanya. Kata budak tidak terbagi-bagi secara sendirinya, nggak mungkin, karena kalau dibagi-bagi nggak hidup ya. Tapi membelinya itu loh yang bisa dibagi-bagi ya. Membelinya bisa beli separuh, paruhan dengan orang lain misalnya, bisa saja. Itu maksudnya terbagi-bagi dengan sebab amilnya. Kemudian saya akan memberikan contoh. Jadi ada 3 ini ya, ada 3 hal yang dikuatkan itu muakatnya. Mungkin adalah isim jamak yang memiliki mufrad, mungkin isim mufrad yang bisa terbagi-bagi ya secara sendirinya, atau isim mufrad yang bisa terbagi-bagi dengan sebab amilnya ya, ini secara maknawi tentu. Nah, terus yang pertama fal awalu nahu hadarul duyufu kulluhum. Maka yang pertama contohnya telah hadir tamu itu semuanya. Ya, tamu-tamu Mas ya. Duyufu jamak, ini contoh yang pertama, yaitu apa? Isim jamak yang memiliki mufrad. Kata duyufu isim jamak. Telah hadir tamu-tamu itu semuanya, kulluhum. Tidak boleh kalau cuma mufradnya saja. Hadarat duyufu kulluhu, enggak boleh ya. Tamu itu yakni satu orang tamu itu telah hadir semuanya ya, semuanya ya. Nah, tidak mungkin itu dibagi-bagi karena kalau dibagi ya enggak hidup ya, tidak mungkin. Paham ini? Nah, terus wasani nahu qara'tul kitaba kullahu. Yang kedua contohnya aku membaca kitab semuanya. Yang kedua maksudnya adalah isim mufrad yang bisa terbagi-bagi secara sendiri. Yani kata kitab itu bisa terbagi, secara zatnya bisa dibagi-bagi. Nah, bisa berbagi jadi beberapa bagian. Maka dikatakan kullahu semuanya untuk memberi taukid, menghilangkan makna pengkhususan atau menghilangkan kemungkinan pengkhususan. Terus
Wasalisu nahwu ishtaraitul hisana kullahu. Yang ketiga contohnya aku telah membeli kuda itu semuanya. ya, meskipun kudanya satu, tapi membeli nggak harus semuanya, bisa saja separuhnya ya, beli kuda separuhnya ya, gabungan sama orang lain misalnya, atau jual separuhnya bisa nggak dijual separuhnya kuda ya, secara asal ya bisa orang jual kuda separuh itu ya tidak tertentu ya, kakinya atau enggak ya, tapi separuh artinya kuda itu milik berdua ya, jadinya nanti jadi milik berdua. Atau sepertiga, kudanya milik 3 orang, mungkin saja ya. Nah terus li'annal khisana yatajazza'u bi'tibari syira'i. Ya, karena kuda itu bisa terbagi-bagi, ditinjau dari pembeliannya. Ya, ditinjau dari pembeliannya, bisa dibagi. Terus wala yajuzu ja'al dhaifu kulluhu. Dan tidak boleh mengatakan telah datang seorang tamu itu semuanya. Ya, tidak boleh karena cuma seorang, tidak perlu dikasih semuanya. Terus li'adamil faidati minat tauqidi. Karena tidak ada tambahan faidah dari taukid. Ya, kalau dikasih kula nggak ada tambahan faedahnya, bahkan itu tidak bagus. Terus yastahilu nisbatul maji'i ila juz'in minhu dunal akhari. Ya. Karena dari karena mustahil menisbahkan kedatangan kepada sebagian darinya tanpa yang lain. Ya, darinya ya dari tamu itu. Tidak boleh misalnya kita menisbatkan datang sebagian dari satu tamu, yang lainnya enggak, paham ya? Karena tamunya cuma satu ya. Nek datang ya berarti datang, nek enggak ya enggak ya. Tidak bisa dikatakan datang satu tamu separuhnya loh, satu tamu orang enggak mungkin ya. Nah, itu tidak bisa kalau tidak memberikan faedah. Asyartus salisu ayat tasila biha dhamirun aidun 'alal muaqqati kama fil amsilati. Syarat yang ketiga bahwasanya bersambung dengannya dhamir yang kembali kepada muakkid. Muakkad Mas. Muakkad yakni yang dikuatkan. Muakkid adalah lafadz muakkid kata kulu ini ya. Sebagaimana pada contoh. Ya, bersambung biha maksudnya biha apa? Ha kembali kepada kata kulu ya. Bersambung dengan kata kulu sebuah dhamir yang kembali kepada muakkad. Ya, ja'ad duyufu kulluhum ya. Hum nyambung dengan kullu. Ya, misalnya istaraitul khisana kullahu. Hu nyambung dengan kula dan kembali kepada khison ya. Paham ini ya syarat yang ketiga. Bersambung dengan kata kula itu sebuah dhamir yang kembali kepada muakkad. Muakkad ini yang dikuatkan sebagaimana dalam contoh-contoh. Mas Aris, ikra. Fa in kanal muakkadu musanna falahu lafdzoni. Maka apabila yang ditaukid itu musanna, maka dia memiliki 2 lafadz. Kila lil musannal mudzakkari wa kilta lil musannal muannasi. Kila untuk musanna mudzakkar dan kilta untuk musanna muannas. Nahwu najhal akhwanu kilahuma. Ya, najhal akhwani kilahuma. Wa fazatil bintani kiltahuma. Contoh saudara-saudara itu 2 orang bersaudara itu keduanya lulus semuanya. Ya, 2 orang bersaudara itu lulus semuanya. Terus dan 2 anak itu keduanya dua orang bersaudari. 2 orang bersaudari itu keduanya sukses semuanya. Ya, sukses keduanya. Terus
falaulat tauqitu kilahuma lakana minal muhtamili i'tibarut tasniyati ghairu haqiqatin wa anal ladzi najaha wa Itibaru tasniyati ghaira haqiqatin. Ghaira sebagai hal di sini. Ghaira haqiqatin wa annal ladzi najaha wa ahaduhuma. Nah, diartikan. Maka seandainya tidak ada taukid kilahuma, pasti mengandung kemungkinan ya, ditinjau mengandung kemungkinan musananya itu tidak hakiki. Ya, tinjauan atau ungkapan musana itu tidak hakiki. Terus dan bahwa yang lulus itu salah satu dari keduanya. Wa yu'akadu bihima al-musanna bisyurutin, dan ditaukid dengan keduanya musana itu dengan beberapa syarat. Nah, wa yu'akadu bihima, dengan keduanya ini dengan lafadz kila dan kilta ya. Musana itu ditaukid dengan lafadz kila dan kilta dengan beberapa syarat. Ya, ini ada syarat-syaratnya supaya bisa menggunakan kila dan kilta untuk mentaukid isim musanna. 6. Al-awwalu Ayyasiha khululul mufradi mahallahuma. Yang pertama, sah menempati sah mufrad itu menempati tempat keduanya. Liyum kina tuhamu tawahumu. Liyum kina tawahumu. Tawahumu iradatil ba'di bil kulli. Karena agar memungkinkan anggapan memaksudkan sebagian itu dengan semuanya. Ya, itu syarat yang pertama ya. Kalau tidak ada kemungkinan ya tidak boleh ditaukid dengan kila dan kilta. Kenapa? Ya karena tidak ada faedah. 6. Dengan contoh insya Allah akan jelas. Bil misal ya tadihul maqal. 6. Qra. Kama fil misal ini. Ya. Bi khilafin ikhtasama zaitani kilahuma. Fala yasihha. Li adami. Fala yasihu. Li adami sihati khululil mufradi mahallihima. Mahallahuma. Sebagaimana dalam dua contoh ini. Dalam dua contoh tadi ya. Yang berbeda telah bermusuhan bersengketa dua zaid keduanya. Ya, ini tidak sah pakai kilahuma. Fala yasihu, maka tidak sah. Kenapa? Karena namanya ikhtasoma itu ya harus dua pihak atau lebih. Ya, berbeda dengan kata najaha. Najahal akhawani kilahuma. Najaha tidak harus dua ya, tidak harus dua pihak, tidak harus dua orang. Berbeda dengan kata ikhtasoma, bersengketa. Nah, bersengketa itu minimal ya dua pihak. Maka tidak sah dikasih kilahuma karena tidak ada faedahnya. Namanya ikhtasoma ya azaidani, tidak mungkin zaidun saja. Nah, terus maka tidak sah karena tidak ada tidak sah juga. Tidak sah tempat mufrad tidak sah mufrad itu menempati posisi keduanya. Ya, jadi tidak boleh dikatakan ikhtasoma az-zaidu atau zaitun. Misalnya gini. Ikhtasoma zaitun wa amrun. Ikhtasoma zaitun wa amrun. Ini tidak boleh dikasih taukid kilahuma. Kenapa? Tidak boleh ya. Karena tidak mungkin ya isim mufrad menempati posisi dua ini. Ya, karena syarat pertama memungkinkan isim mufrad untuk menempati posisi musanna. Tidak mungkin kita katakan ikhtasama zaidun wa sakatna lam yasih ya. Karena enggak mungkin ya. Ikhtasama zaidun aman ya. Nah, tidak bisa ini diganti isim mufrad satu saja. Maka
karena tidak ada syarat, tidak sah syarat itu tidak bisa dikasih kilahuma. Berbeda dengan kata misalnya najaha. Najaha tadi akhawani. Najaha akhawani. Nah, ini bisa dikasih taukid kilahuma ya. Kenapa? Karena bisa saja najaha salah satunya ya. Najaha al-akhawani. Itu syarat yang pertama. Nah, terus li'annal ikhtisama la yakunu illa bainasnaini. Ila bainasnaini. Ila bainasnaini. Karena bahwasanya persengketaan itu tidak terjadi kecuali di antara dua orang. Wa minan nuhati man yujizu zalika muhtajan bi anna tauqida qad ya'ti lit-taqwiyati aidon la liraf'il ihtimali faqat. Dan di antara ahli nawu ada yang membolehkan hal itu karena berhujah bahwasanya taukid terkadang digunakan untuk penguatan juga, tidak untuk menghilangkan kemungkinan saja. Ya. Jadi membolehkan mengatakan karena misalnya ikhtasoma Zaidun wa Amrun kilahuma ya. Dengan dalil bahwa taukid untuk menguatkan, bukan hanya menghilangkan keraguan. Nah, itu syarat yang pertama. Tadi syarat taukid dengan kulu ada syaratnya, syarat taukid dengan kila dan kilta ada syaratnya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Iqra Mas Alvin. Asani an yattahida ma'nal musnadi ilal muakkadi kama fil amthilati fa in ikhtalafa al musnadu lam yasiha nahu mata Zaidun wa 'asha Bakrun kilahuma li'anna al musnada mata wa 'asha mukhtalifun ma'nahu. Yang kedua, makna musnad itu sama dengan muakkad. Makna musnad itu sama, makna musnad kepada muakkad itu sama gitu Mas ya. Makna musnad kepada muakkad itu sama. Muakkad itu yang ditaukid ya, bukan taukidnya, muakkad ya. Makna musnad kepada yang ditaukid itu sama. Jadi yang muakkadnya dua, musnadnya sama, yang dinisbatkan kepada dua orang ini sama ya. Nah, terus sebagaimana dalam contoh ya. Dan jika musnadnya berbeda maka tidak sah. Contohnya Zaid meninggal dan Bakar hidup keduanya. Ya, keduanya. Terus dikarenakan musnad mata hidup wa asya meninggal wa asya hidup, berbeda makna keduanya. Ya, berbeda maknanya ya. Jadi misalnya tadi kita sebutin ya, jalasa Zaidun wa Amrun. Yang diisnadkan kepada Zaid ya julus, yang dinisbatkan kepada Amr ya julus. Ya, ini jalasa Zaidun wa Amr, dinisbatkan kepada Zaid ya julus, dinisbatkan kepada Amr ya julus, maka boleh ditaukid dengan kata kilahuma. Ya, tapi kalau misalnya jalasa Zaidun wa qama Amrun kilahuma lam yasikha ya, tidak sah. Karena musnad kepada Zaid beda dengan musnad kepada Amr. Mas. Salis. As-salisu an yattasila bihima dhamirun a'idun 'alal muakkadi bihima kama fil amthilati. Yang ketiga, bersambung dengan keduanya dhamir yang kembali kepada muakkad dengan keduanya sebagaimana dalam contoh. Muakkad bihima. Bihima ini yang ditaukid dengan keduanya. Hima dua kali itu kembali kepada kila dan kilta ya. Sama. Hima yang pertama yang kembali kepada kila dan kilta, hima yang kedua juga sama, kembali kepada kila dan kilta. 6 itu tentang taukid, kila, kilta ya, kulu. Berikutnya tentang takwiyatut taukid, menguatkan taukid. Ya, ini taukid dikuatkan lagi. Ya, lanjut Mas. Summa dzakara al-musannifu ma yata'allaqu bi taqwiyati tauqidi wa nahu yu'akadu bi ajma'u al-mufradul mudzakkaru wa bi jam'u. Bentar. Mufradu ya Mas ya. Kurang kedengaran ya.
Ada banyak motor lewat. Wa anahu yu'aqadu bi ajma'u al-mufradul mudzakaru wa bi jam'u al-muannatsu au bi au jam'uhuma au jam'ihima jam'i ya, atau kepada majrur atau dengan jamak keduanya, yakni mengtaukidkan dengan jamak dari ajma' dan jamak dari jam'a. Maka saya menjelaskan fajam'u ajma' ajma'una wa jam'u jam'u jum'u wa la yu'akkadu bima fil aktsari illa ba'da kulli falihada kanat ghairu mudhafatin li dhamiril muakkadi nahwu ja'al jaishu kulluhu ajma'u. Yang ketiga, kemudian penulis menyebutkan apa-apa yang berkaitan dengan penguatan taukid, bahwasanya dikuatkan dengan ajma'u, bahwasanya dikuatkan mufrad mudzakkar dengan ajma'u. Wa annahu yu'akadu, anahu kembali ke apa? Ya taukid. Dan bahwa taukid itu dikuatkan dengan kata ajma'u, mufrad mudzakkar. Nah, terus. Dan dengan jam'u isim muannas. Iya. Dan dengan jamak keduanya. Dengan jamak keduanya. yakni taukid dikuatkan dengan jamak keduanya, jamak ajma'u dan jamak jam'a. Terus maka jamak dari ajma'u adalah ajma'una, dan jamak dari jam'u adalah jum'u, dan tidak ditaukid dengannya pada kebanyakan kecuali setelah kata kullu. Ya, setelah kata kullu ditaukid dengan kata ajma'. Dan ada keterangan bahwanya wastiqlaluha biduni kulli qalilun kilatun nisbiyatun. Dan bersendirinya kata ajma'un tanpa kata kullu itu sedikit. Tapi saya mengatakan sedikit maksudnya sedikit secara nisbah. Sedikit secara nisbah la tamnaul qiyas, tidak menghalangi qiyas. Artinya bisa dikiaskan meskipun itu sedikit. Kenapa bisa dikiaskan? Liwurudihi fil Quran, karena adanya di dalam Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala an iblis, tentang iblis laknatullah, la'ughwiyannahum ajma'ina, ya, sungguh aku akan menyesatkan mereka ajma'ina, semuanya. Jadi ini tidak ada kata kullu. Yang ada kata kullu akan disebutkan. Lanjut Mas. Oleh karena ini ia tidak mudhaf kepada dhamir muakkad. Contohnya pasukan itu telah datang semuanya. Ya. Kenapa kata ajma'u tidak mudhaf kepada dhamir muakkad? Ya karena dia menguatkan taukid, dia menguatkan kullu. Yang mudhaf kepada dhamir sudah kata kulunya, ya, bukan kata ajma'u dan cabangnya. Nah, terus qala ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, suratul hijr al-ayatus salasun, wa kulluhum tauqidun ma'nawiyun lil malaikatu marfu'un misluhu wal ha'u mudhafun ilaihi wal mimu alamatul jam'i, ajma'una tauqidun ma'nawiyun tsanin marfu'un bil wawi wa taqulu ja'atil qabilatu kulluha jam'u wa ja'atin nisa'u kulluhunna jum'u. Allah Ta'ala berfirman, kemudian para malaikat itu bersujud semuanya. Ya, ajma'una menguatkan kullu, ya, sudah ada kullu dan sebelumnya. Terus maka kata kulluhum adalah taukid ma'nawi untuk kata al-malaikah, ya marfu semisal sama dengannya. Ya, kata kullu marfu seperti kata malaikat. Rahimahullah. Sedangkan huruf ha adalah mudhaf ilaih. Sedangkan huruf mim dan huruf mim adalah tanda jamak. Ya, itu i'rab, ya, secara rinci begitu. Tetapi boleh saja orang mengi'rab secara keseluruhan. Kulluhum. Kullu taukid, ha dhamir, mim tanda jamak, ya.
Jadi sini hum ada dipisah. Ha itu domir, mem tanda jamak. Tapi boleh saja bagi orang penuntut ilmu pemula apalagi mengi'rab hum domir, udah ya lebih mudah. Tapi kalau mau dirinci seperti itu, ha domir, mem tanda jamak. Begitu juga kata kum ya. Terus Ajma'un adalah taukid maknawi yang kedua, marfu dengan wawu. Engkau mengatakan kabilah itu telah datang semuanya. ya ini kuluha jam'a'u itu mufrad ya, jam'a'u mufrad. Nah, terus Dan para wanita itu telah datang semuanya. ya. Berikutnya bab berikutnya fasal ma yukhalifu fihi taukidun na'ta. Apa-apa yang taukid menyelisihi atau berbeda dengannya dengan naat, berbeda padanya dengan naat. Jadi ada perbedaan antara taukid dan naat. Bab ini qauluhu perkataan beliau Ibnu Hisham bi khilafin nu'uti wa hiya bi khilafin nu'uti, dan ia taukid lafaz-lafaz taukid tadi berbeda dengan naat-naat. Perbedaannya la yajuzu an tata'atofal muakkadatu, tidak boleh ya bersambung atau bersambung masih apa ya, diatofkan ya, saling disambungkan ya, antara muakid antara taukid tidak boleh disambungkan dengan wala ayat ba'na nakirotan, dan tidak pula mengikuti taukid itu isim nakiroh. Wanadaro, dan jarang, ini jarang nakiroh itu mengikuti taukid. Perkataan ya laita iddata khaulin kullihi rojabu ya. Wahai seandainya ya seluruh atau semua iddata khaulin, sejumlah khaul itu, jumlah khaul itu yakni 12 bulan itu semuanya rojab ya. Qra' Mas Frendi, Zakarul Musannifu. Zakarul musannifu mas'alata ini, penulis menyebutkan dua permasalahan. Masalatul ula anna alfazat tauqiti mukhalafatun linnu'util muta'addidati. Mukhalifatun Mas ya. Sudah. Mukhalifatun linnu'util muta'addidah yang fi mukhalifatun linnu'util muta'addidah. Anan nu'uta idza ta'addadat jazal ityanu fiha bil atfi watarkuhu ya watarkuhu. Fatakulu ja'a Khalidun al-faqihu al-katibu al-khatibu wa yajuzu ja'a Khalidun al-faqihu wal-katibu wal-khatibu biwawil atfi likhtilafi ma'aniha. Permasalahan yang pertama, biasanya lafaz-lafaz taukid berbeda dengan naat-naat, dengan naat-naat yang banyak ya, atau lebih dari satu. Biasanya naat-naat Di dalam hal fi yakni di dalam hal bahwasanya ya fi artinya di dalam hal. Di dalam hal bahasanya naat apabila lebih dari satu boleh menggabungkan padanya dengan ataf dan tidak. Ya, boleh menyebutkan padanya ini naat-naat yang lebih dari satu dengan ataf dan tanpanya ya, dengan ataf atau tanpa ataf. Kemudian saya memberikan contoh yang tanpa ataf ya. Engkau mengatakan telah datang Khalid al-faqih al-katib al-khatib. Dan boleh diartikan Mas, telah datang Khalid yang faqih, orang yang faqih, orang yang pandai penulis ya, orang dan yang pandai berbicara ya, pandai berkhutbah.
Ini tiga-tiganya naat untuk Khalid ya, tidak pakai wa. Menggabungkan tiga naat ini langsung begitu saja tanpa huruf ataf wa. Tapi boleh juga pakai huruf ataf wa. Wa yajuzu. Wa yajuzu dan boleh telah datang Khalid, al-faqih dan al-katib dan al-khatib Ya. dengan wawu ataf karena berbeda maknanya. Berbeda makna-maknanya, ini berbeda makna-makna naat itu. Telah datang Khalid, orang yang faqih dan orang yang orang yang penulis dan orang yang pandai berkhutbah. Paham ya? Nah, jadi boleh digabungkan, boleh tidak. Misalnya wa id ataina musal kitaba wal furqana. Apakah furqan beda dengan kitab ataukah sama? Ulama berbeda pendapat ya. Wa id ataina musal kitaba wal furqana ya. Dan ketika kami berikan kepada Musa alkitab dan al-furqan, harusnya al-wawu yaqtadil mughayyarah ya. Wawu itu memberikan makna perbedaan ya. Tapi dia mengatakan al-furqan ya alkitab itu. Nah, kenapa pakai wawu ataf ya? Karena maknanya berbeda. Dia memberikan makna dan alkitab dan al-furqan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi khalaqa fahada walladzi qaddara sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Dan semuanya naat untuk jalalah ya. Pakai wa ya. Dalam surah Al-Buruj itu apa? Apa itu? Yang sebelumnya Dzul Arsil Majid fa'alul halal. Sebelumnya itu ya. Wa huwal ghafurul wadud Dzul Arsil Majid. Ini tidak pakai wa itu ya, tidak pakai wa ya. Nah, kalau naat boleh pakai wa, boleh tidak kalau naatnya banyak. Ya, tapi kalau taukid tidak boleh. 6. Lanjut. Wa amma alfadhu tawqiti idza ijtama'at fa innaha la tata'atafu bal turadu nggih. Mutatabi'atan duna fasrin. Fala taqulu ja'a aliyun nafsuhu wa ainuhu. Ya, enggak boleh pakai wa ya. Wala ja'al qaumu kulluhum ajma'una. Wa dzalika li annaha bi ma'nan wahidin wa syai'u la yu'tafu ala nafsihi. Yeah. Maka adapun lafaz-lafaz taukid jika terkumpul maka sungguhnya ia tidak diatofkan, bahkan disebutkan berturut-turut tanpa pemisah. Ya. Maka tidaklah engkau mengatakan telah datang Ali dirinya sendiri. Nafsuhu wa ainuhu. Ya, enggak boleh pakai wa. Dan tidak pula telah datang kaum itu kulluhum ajma'un. Kulluhum wa ajma'un. Ya, pokoknya wa-nya tidak boleh ya. Terus. Dan hal itu karena ia dengan satu makna. Ya, karena satu. Berbeda dengan tadi ya, beda makna. Ja'a Khalidun al-faqihu al-katibu al-khatibu. Makna al-faqih bi khilafil makna al-katib wa bi khilafil makna al-khatib ya. Sehingga boleh pakai wa dan wa. Kalau di sini enggak boleh. Di annaha bi maknan wahidin. 6. Dan sesuatu itu tidak diatofkan pada semisal ya kepada dirinya sendiri. Ya, sesuatu itu tidak diatofkan kepada dirinya sendiri. Oke, al-mas'alatu tsaniyah. Iqra Mas Bayu. Wal mas'alatu tsaniyatu anan na'ta kama yatba'ul ma'rifa ta kadzalika yatba'un nakirata kama taqaddama fi babihi wala yajuzu fi alfadhit tawqiti an tatba'an nakirata li annaha
Ma'arifu bil idhofati. Ya, ma'arif jamak dari ma'rifah ya. Si ma'rifah. Fala taqulu ja'a rajulun nafsuhu. Karena rajulun nakirah ya, tidak boleh. Terus waqad ja'a fi qauli syairi. Nah, diartikan dulu. Dan masalah yang kedua, bahwasanya naat itu bahwa naat itu seperti afan, kama di sini artinya sebagaimana. Naat itu sebagaimana dia mengikuti ma'rifah. Naat itu sebagaimana mengikuti ma'rifah. Demikian juga mengikuti nakirah. Ya, ini bisa naat itu mensifati ma'rifah, bisa juga naat itu mensifati nakirah ya. Sebagaimana yang berlalu. Lanjut Mas. Sebagaimana yang telah lalu dalam babnya. Ya, ini bab naat ya. Naat itu bisa mensifati nakirah, bisa mensifati ma'rifah. Terus maka tidak boleh dalam lafaz-lafaz taukid untuk mengikuti nakirah ya. Karena dia ma'rifah dengan idhofah. Ya, dengan sebab itu. Kenapa? Karena lafaz taukid itu ma'rifah ya, dengan idhofah. Misalnya jaa zaidun nafsuhu. Kata nafsu ma'rifah, yaitu dengan idhofah dengan hu. Kan disyaratkan idhofah dengan domir ya, domir yang kembali ke muakkad, sehingga dia mau nggak mau ya tetap ma'rifah ya, idhofah kepada domir. Nah, maka karena taukid itu adalah ma'rifah, dia tidak bisa mengikuti nakirah. Nah, lanjut. Maka engkau tidak mengatakan telah datang seorang laki-laki dirinya sendiri. Ya, enggak boleh. Tapi kalau mengatakan telah datang laki-laki itu sendiri ya, itu baru boleh. Ada itunya, itu menunjukkan ma'rifah. Ja'a rajulu nafsuhu. Nah, tapi kalau ja'a rajulun nafsuhu nakirah tidak bisa. Terus dan terkadang di dalam perkataan penyair, yakni ada taukid mengikuti nakirah dalam perkataan penyair. Nah, terus lakinnahu syaqahu an kila dza rojabu ya laita iddata haulin kullihi rojabu. Lakinnahu syaqahu, syaqo di sini bermakna senang ya. Syauq itu kerinduan ke sana. Akan tetapi membuatnya senang kalau dikatakan ini bulan Rajab ya. Akan tetapi membuatnya senang ketika dikatakan ini bulan Rajab. Dia mengatakan wahai seandainya bilangan haul ya, yakni maksudnya 12 bulan itu, bilangan kaul yakni 1 tahun itu semuanya Rajab ya. Di sini kata kullihi mengikuti kata haulin. 6. Terus haitsu akada syairu. Haitsu akada syairun nakira ta wahia qauluhu haulin ya. Bikulli wa hukmu wa hakama alaihin musannifu bi annahu nadirun ya nadirun wasahihu jawazu taukidin nakirati an-nakirati idza ijtama'a fi'il madi ijtama'a fiha amroni adalah fa'il ya. Nah, diartikan haitsu akada syairun nakirata ya. Di mana pensyair itu memberikan taukid kepada isim nakirah, yaitu perkataannya haulin nakirah dengan taukid kullu, dengan taukid kata kulli. Wa hakama alil musannif, dan penulis memberikan ketentuan bahwa itu jarang, nadirun itu jarang.
Jarang yakni enggak boleh dikiaskan. Nah, kemudian Syekh memberikan taklik komentar. Dan yang sahih boleh mentaukid nakiroh. Nah, ini perkataan pensarah Syekh Abdullah jazakallahu khairan. Dan yang sahih boleh mentaukid nakiroh apabila terkumpul padanya dua hal ya. Kalau nakiroh itu terkumpul padanya dua hal, dia boleh ditaukid. Lanjut Mas, al-awalu sampai jam berapa ini nanti? Kira aja enggak apa-apa. Al-awalu antakunan nakiratu mahdudatan wahya alati tadullu ala zamani mahdudin bi ibtidain wa intihai muayyanaini au ala syai'in maklumil qadri kasyahrin wa haulin wa asbu'in wa yaumin wa dirhamin wa dirhamin ya. Yang pertama, kalau nakiroh itu terbatas maksudnya memiliki batasan, yaitu yang menunjukkan waktu yang tertentu dengan awalan dan akhiran yang tertentu ya. Waktu yang terbatas dengan awalan dan akhiran tertentu, atau menunjukkan pada sesuatu yang telah diketahui kadarnya, seperti bulan ada awalnya ada akhirnya, sudah tertentu. Haul ini 1 tahun, usbu seminggu, yaum sehari, dirham 1 dirham, dinar 1 dinar. Ini boleh diberi taukid dengan itu syarat yang pertama. Asani yang kedua, ayakuna lafdhu taukidi min alfadil ikhatati wasyumul. Yang kedua, lafadz taukidnya itu dari lafadz-lafadz yang mencakup semua ya. Ikhatoh yakni melingkupi semua dan mencakup semua, syumul. Wadzalika liwurudi sama anil Arab. Kenapa bolehnya itu? Syekh mengatakan yang demikian itu karena adanya didengar dari Arab taukid untuk yang semisal itu. Kama dzakarul musannifu, sebagaimana disebutkan oleh penulis, yakni syair yang disebutkan penulis itu dari perkataan orang Arab dahulu, menunjukkan bahwa bisa ya taukid untuk nakiroh. Ini antum tahu ya perbedaannya antara penulis dan pensarahnya. Kalau penulis cenderung ya kalau ada dalilnya kenapa enggak kan gitu. Tapi kalau Ibnu Hisham sendiri mengatakan ya seperti banyak ulama jumhur dulu ya, itu ditakwil atau itu keluar dari kias ya, itu perkara yang jarang atau itu darurat syair dan lain sebagainya ya. Tapi kalau pensarah mengatakan ono dalile kenapa enggak kan gitu. Seperti tadi masalah hal dengan masdar ya, kan ada dalam Al-Qur'an, kenapa harus ditakwil kan begitu. Tapi kalau Ibnu Hisham atau banyakkan ulama ya begitu dulu. Kalau ulama perbedaan masa. Perbedaan mazhab juga. Hari mazhab dalam hal ini. Wali husulil faidah, dan karena adanya faidah, terjadinya faidah. Li'anna tauqida yufidun nakirata syai'an minat tahdid ya. Karena taukid itu memberikan faedah kepada nakiroh sesuatu dari pembatasan. Artinya dengan adanya taukid, nakiroh itu menjadi sesuatu yang lebih terbatas. Wat taksisi dan taksis pengkhususan. Ini taukid memberikan pembatasan dan pengkhususan kepada nakiroh ya. Yuqarribuha minat ta'rifi, yang menyebabkannya menjadi dekat kepada isim ma'rifah ya. Asalnya memang nakiroh, tapi karena diberi taukid maka seperti atau dia dekat kepada ma'rifah. Fataqulu, engkau mengatakan kharajtu ilar rifi yauman kullahu, aku keluar ke pedesaan sehari penuh ya. Kulau sehari penuh.
Safartu ila Makkata usbu'an jami'ahu. Aku bersafar ke Mekah 1 minggu seluruhnya, ini seluruh hari-hari dalam seminggu itu. Tasoddaqtu bidinarin kullihi. Aku bersedekah dengan 1 dinar semuanya. Ya, kulli taukid ya. Karena dinar diketahui kadarnya, yaitu sekian gram misalnya ya. Misalnya 4 gram seperempat. Bikhilafi berbeda dengan penyebutkan amil tu zamanan kulahu. Ini enggak boleh ya. Aku telah bekerja suatu zaman sepenuhnya, seluruhnya. Suatu zaman ini enggak jelas zaman seberapa. Anfaqtu malan kullahu. Aku menginfakkan ya suatu harta semuanya. Enggak jelas, malannya enggak jelas. Suatu harta seberapa semuanya. Litakhallu fil amril awali, karena tidak terpenuhinya perkara yang pertama ya. Tidak terpengaruhinya pertama, yang pertama hal pertama yaitu nakirohnya tidak terbatas, tidak ada batasan. Wa bi khilafi, dan berbeda juga dengan perkataan amil tu yauman nafsahu. Aku bekerja sehari itu sendiri. Nah, ini enggak boleh. Karena nafsa litakhallu fil amri sani, karena tidak terpenuhinya perkara kedua, yaitu perkara kedua, maksudnya yang kedua lafadz taukidnya itu lafadz yang memberikan makna keseluruhan. Kalau ta'alam itu akhir dari bab taukid, fasal tentang perbedaan taukid dengan naat ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.